Ntar ya. Iya. Aku ramal kita bakal bertemu di lab. Tuh kan ketemu lagi. Udah ya, masuk. Jadi video tadi merupakan cuplikan bagaimana Dilan, Nilai, dan kawan-kawan itu mengikuti rangkaian alur praktikum proses manufaktur dalam membuat objek, yaitu offset caliper. Nah, untuk offset caliper itu sendiri adalah pengukuran presisi yang digunakan untuk mengukur jarak eksternal atau diameter luar dari suatu benda. Nah, alat ini tuh dilengkapi dengan sistem pegas untuk menjaga kestabilan dari pengukuran. Selain itu, alat ini dilengkapi juga dengan kaki-kaki melengkung untuk meningkatkan atau menjaga dari akurasi pencocokan pengukuran. Nah, untuk pembuatan offset spring caliper ini melalui beberapa tahap, yaitu dari berbagai peta-peta kerja. Untuk video lebih lengkapnya, simak video berikut. BOM atau Bill of Material merupakan daftar komponen atau material yang dibutuhkan dalam membuat sebuah benda kerja beserta harga dan jumlahnya. Misalnya, dalam pembuatan spring caliper, itu terdapat beberapa komponen seperti base caliper, kemudian ada tangkai caliper, dan sebagainya. Dalam masing-masing komponen itu membutuhkan sebuah material. Lalu ada AD atau Area Allocation Diagram. AD atau Area Allocation Diagram merupakan diagram yang menunjukkan layout atau tata letak dari alokasi area dalam pabrik. Tujuannya untuk mengoptimalkan aliran kerja dan meminimalisasi perpindahan yang tidak perlu. Selanjutnya adalah PLP atau peta linear proses, merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pembuatan spring caliper. Di dalamnya terdapat mulai dari pemotongan bahan sampai hingga ke perakitan. Berikut ini merupakan peta aliran proses dari offset spring caliper. Terdapat lambangnya yaitu operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, penyimpanan, gabungan, serta total. Setelah itu ada OPC atau Operation Process Chart, merupakan visualisasi dari diagram-diagram yang bertujuan untuk mengefisiensikan waktu produksi. Di dalamnya terdapat operasi dan inspeksi. Baik, selanjutnya ada ARC atau Activity Relation Chart. ARC ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar pekerjaan dan juga tata letak, yang mana digunakan untuk mengefisiensikan waktu pekerjaan. Selanjutnya ada diagram alir. Diagram alir ini merupakan diagram yang menggambarkan pekerjaan dari awal sampai akhir, yang berfungsi untuk mendokumentasikan pekerjaan, memetakan pekerjaan, dan juga untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya ada PTKTK dan PKK. PTKTK sendiri adalah peta tangan kiri dan tangan kanan yang menganalisis detail tentang aktivitas kerja tangan kanan dan tangan kiri dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan manual. Selain itu ada PKK, peta kelompok kerja. Peta kelompok kerja sini adalah merepresentasikan seluruh aktivitas kerja baik dari proses utama maupun proses tambahan. Nah, dalam proses manufaktur juga terdapat diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa ini akan digunakan untuk menganalisis sebab dan juga akibat yang terjadi dalam proses produksi, seperti menganalisis sebab dan akibat tentang bottleneck atau kesalahan pencatatan produk dan juga lain sebagainya. Nah, dalam proses manufaktur juga terdapat peta kerja dan mesin. Peta kerja dan mesin ini digunakan untuk mengintegrasikan waktu dari pekerja dan juga mesin, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan bagaimana sih waktu idle atau waktu menganggur dalam mesin atau pekerja tersebut. Nantinya akan mengefisiensikan lagi waktu produksi dalam pekerjaan manufaktur tersebut atau pada proses produksi tersebut. Untuk mendukung proses produksi, kita menggunakan teknologi flash print dan 3D printing untuk membuat model awal atau offset spring caliper. Nah, di teknologi ini kita bisa mempercepat proses produksi desain dan evaluasi sebelum lanjut ke proses produksi massal. Untuk mencetak model 3D dengan flash print, pertama-tama import file model 3D ke area kerja dan posisikan model dengan benar. Selanjutnya, tambahkan support menggunakan opsi support dengan memilih auto generate support untuk penempatan otomatis, atau tambahkan secara manual pada area yang memerlukan dukungan. Setelah support ditambahkan, lakukan slicing dengan mengeklik tombol slice untuk menghitung jalur cetak, termasuk struktur support. Terakhir, gunakan fitur preview untuk memastikan slicing mencakup support dan bagian model lainnya sebelum menyimpan file dalam format G-code untuk dicetak.
Setelah model 3D selesai dipersiapkan pada software Flash Print dan file.jx sudah ditransfer melalui Wi-Fi yang muncul dari FlashForge, proses percetakan dapat dimulai dengan memilih file pada menu print di layar dan menekan Start. Selama proses berlangsung, pastikan printer berjalan tanpa gangguan dan biarkan hingga selesai. Setelah percetakan selesai, tunggu hingga file form dingin sebelum melepas model. Gunakan alat bantu seperti spatula jika model sulit diangkat. Terakhir, bersihkan sisa filamen di nozzle dengan opsi filamen lalu unload, serta pastikan file form dan area sekitar printer dalam kondisi bersih agar siap digunakan kembali. Dengan mengikuti alur proses produksi, pembuatan spring caliper ini dapat memastikan efisiensi waktu, kualitas produk, dan pengurangan potensi masalah.